menjawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk nama yang dipanggil silahkan bisa angkat tangannya ya. Anisatu Nuzula, Anom Wisnu, Hadir, Bu. Desi Mega, Hadir Bu. Dwi Rahmat, Hadir, Bu. Dwi Sri Lestarini, Hadir Bu. Febri, Hadir. Ilham Yoga. Sakit. Sakit, oh baiklah, kita doakan bersama semoga Mas Ilham lekas sembuh ya. Amin. Oh ya Allah. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai nilai dan norma. Tapi sebelumnya, minggu lalu itu kita sudah belajar apa ya? Interaksi sosial Bu. Interaksi sosial. Masih ada yang ingat interaksi sosial itu apa? Silakan. Saya, Bu. Boleh. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, Bu. Betul sekali. Siapa namanya? Dwi, Bu. Dwi. Oke, beri aplaus untuk Mas Dwi. Ya. Sebelumnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan disimak baik-baik ya. Ini mengenai wajib berpakaian khas Jawa di Yogyakarta. Silahkan selamat menyaksikan. Ada pemandangan unik di Yogyakarta setiap Kamis Pahing. Di kota kebudayaan itu kita akan melihat banyak orang mengenakan pakaian tradisional Jawa lalu lalang di jalan. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Para laki-laki mengenakan belangkon, lurik, dan jarik. Para perempuan mengenakan kebaya dan jarik yang bisa dipadu dengan jilbab bagi yang mengenakannya. Ini sudah berlangsung 6 tahun terakhir. Gubernur di Jogja mengeluarkan peraturan Gubernur tentang pakaian dinas dan penggunaan pakaian tradisional Jawa Yogyakarta. Yang diwajibkan mengenakan pakaian tradisional ini adalah para aparatur sipil negara (ASN) dan para pelajar. Ada 2 alasan mengapa Kamis Pahing yang dipilih. Pertama, menurut penanggalan Jawa, Kamis Pahing adalah salah satu hari baik. Kedua, untuk memperingati kepindahan Sultan serta keluarganya ke keraton yang ditempati sekarang. Kepindahan dari Pesanggerahan Ambar Ketawang ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu terjadi pada Kamis Pahing 7 Oktober 1756. Dalam sebulan, pakaian tradisional ini dikenakan 2 kali mengingat setiap bulan ada 2 kali Kamis Pahing. Selama mengenakan pakaian tradisional, ada aturan khusus yang harus diperhatikan. Masyarakat tidak diperbolehkan menggunakan pakaian dengan motif bunga dan jarik dengan motif parang besar. Motif itu hanya boleh dipakai oleh keluarga keraton. Tapi di luar itu, masyarakat dibolehkan menggunakan motif itu, misalnya untuk acara pernikahan. Kebijakan ini diharapkan dapat mengenalkan kebudayaan pada generasi muda secara mudah dan efektif. Juga untuk menumbuhkan rasa bangga mengenakan pakaian tradisional. Bangga menjadi Indonesia. Jadi kalian baru saja menyaksikan video mengenai pakaian khas di Yogyakarta. Kenapa di Yogyakarta itu setiap Kamis Pahing kok memakai pakaian adat? Untuk melestarikan budaya Bu. Oke, apalagi? Bu. Saya, Bu. Boleh silakan. Saya untuk mempertahankan nilai-nilai yang ada di Yogyakarta dan itu disimbolkan dengan pakaian adat, kemudian dimasukkan ke dalam aturan dan wajib ditaati oleh semua instansi yang ada di Yogyakarta, Bu. Beri aplaus untuk Mas dan Mbak Desi. Betul sekali ya. Nah, kalau semisal nih dari pakaian adat ini warga Yogyakarta itu ada yang melanggar, apa yang akan terjadi? Kalau saya itu Bu, kalau teman saya nggak memakai baju adat nanti mungkin saya bisa tegur secara pribadi Bu. Tegur secara pribadi. Iya. Ada lagi? Selain menegur, mengingatkan bisa ya. Oke, untuk kaitannya dengan materi kita hari ini yaitu mengenai nilai dan norma.
nilai sosial dan Norma sosial. norma sosial. Nah, untuk metode yang Ibu pakai hari ini yaitu problem based learning, ya, PBL. Jadi nanti kita akan menganalisis permasalahan dari nilai dan juga norma. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi perbedaan nilai dan norma. Jadi kalian harus tahu itu nilai apa, norma apa. Lalu menganalisis penyebab pelanggaran nilai dan norma. Yang ketiga yaitu menganalisis solusinya. Begitu ya? Ya, Bu. Oke. Dari nilai dan norma ada yang sudah tahu nilai itu apa? Saya Bu, Silahkan Mbak Tari. kayak nilai itu menurut saya adalah sesuatu yang dianggap baik atau buruk atau benar atau salah. Baik, buruk, benar, salah. Berarti adalah nilai itu bisa diartikan sesuatu ya. Nilai yang tertanam di masyarakat mengenai baik dan Buruk. baik buruknya bisa tindakan atau perilaku. Kalau norma, bedanya sama norma itu apa? Saya, Bu. Silakan. Kalau norma sosial adalah suatu aturan atau tatanan yang ada di dalam masyarakat dan apabila ada yang melanggar itu langsung kena sanksi. Gitu, Bu. Aturan yang ada di masyarakat yang harus dipatuhi ya. Dan kalau dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Sanksi. Oke, sekarang Ibu akan memberikan contoh. Kalian kalau pagi salaman nggak sama Bapak Ibu? Selamat selamat. Kalau salaman itu termasuknya nilai apa norma? Norma nilai. Nilai. Ayo, Bapak, ayo. Nilai apa norma kalau salaman? Nilai Bu. Kan dianggap baik Bu. Ya dianggap baik, maka itu disebut dengan nilai. Tapi kalau semisal ada di sekolah kebijakannya suruh memakai sepatu berwarna hitam, itu termasuk nilai apa norma? Norma. Nah, berarti sudah pada paham ya? Paham. Oke, untuk menambah pemahaman kalian, di sini Bu akan membagi menjadi 2 kelompok berdasarkan gaya belajar yang ada di kelas ini. Oke? Silahkan langsung berkelompok saja. Ini kelompok 1. Dengan ini kelompok 2 ya. Ayo berkelompok. Silahkan untuk berkelompok. Nah, tugasnya adalah menganalisis dari permasalahan pelanggaran nilai dan norma ya. Dua Iya, Bu. kelompok ini permasalahannya berbeda. Oke, silahkan didiskusikan. Kita buat mind mapping. Temanya tadi kan? Nilai dan norma. Jadi sahabat adalah Nilai dan norma harus dikelompokkan. Nama no. Plus norma dan norma pengertian. Oke, ini Musik apa dengan? ya jenis-jenis gitu. Kok kelompok lain serius ya? Ayo kita serius. Iya, yuk. Kan yang pertama ini emang boleh tujuan siswa menyebarkan informasi dan mengetahui yang melalui media sosial. Nama videonya Oh ini nilai ini normal Merupakan norma yang berkaitan dengan norma kesopanan kan, Bu? kita mau buat apa nih? Buat meme aja ya, yang muda ya. Boleh. Ini udah ada. Nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan kasus menyebarkan informasi palsu dan merendahkan nama baik di media sosial. ya.
Jadi ini akan dijelaskan oleh Mbak Febri. Yang pertama untuk kasus ini jenis nilai dan norma yang dilanggar adalah kesusilaan. Mengapa? Karena adanya hoax yang disebarkan oleh siswa atau oleh orang lain yang ada rasa kebencian. Nah, itu disebabkan seperti itu. Adanya informasi palsu yang tidak sesuai dengan kebenaran dan faktanya, dan itu hoax ya. Dan selanjutnya mungkin terdapat mengenai dampaknya itu menyebabkan seseorang tersebut malu, minder, atau mungkin diam ketika di kelas. Baik, untuk pencegahannya sendiri di sini pihak sekolah melakukan yang ada namanya itu sosialisasi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Monggo silakan. Tidak, sudah cukup. Cukup ya? Cukup. Cukup. Baik, sekian kurang lebih presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kalian telah melaksanakan presentasi dari hasil diskusi kelompok masing-masing. Sekarang Ibu tanya, untuk kendalanya dari pembelajaran kita hari ini apa? Oke, Bu. Ya, silahkan. Tadi saat mencari solusi kasus itu kami masih bingung, Bu. Oh, masih bingung. Ini dari kelompok 2 ya? Iya. Dari kelompok 1 ada kendala atau hambatannya? Tidak. Tidak ya? Oh, Mas Dwi mau menambahkan. Saya ingin menambahkan tentang hambatan tadi mencari referensi di internet. Internetnya itu kita nggak tahu ini yang hoax atau yang benar itu gimana, gitu Bu. Baik, terima kasih untuk penyampaian hambatannya, dan mungkin untuk memperdalam pemahaman kalian tadi ya mengenai solusi dan langkah-langkah mencari informasi di internet dengan baik akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya karena keterbatasan waktu ya. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Tidak. Tidak bisa dicukupkan? Bisa.